di gereja. Yang kedua, itu terkait dengan rumah dijadikan tempat ibadah, ada SKB-nya. Siapa dengar dulu, dengar. Dan Menteri Agama. Yang ini sudah di ntar dulu. Prosedurnya. Kita sudah ada SKTL, sudah izin, jadi sudah melapor dan kita izin semua. Oke, gitu dulu. Sekarang masalah ibadah saja. Oke, ibadah sudah dilarang. Nah, emang ini statusnya gereja itu bukan gereja, Pak. Siapa bilang gereja? Siapa yang bilang gereja? Itu dia punya izin dari sananya gereja, tapi bukan bangunan untuk gereja. Kak tidak paham. Bapak lihat suratnya. Gitu loh. Itu aja udah jelas gereja. Suratnya itu gereja. Tidak. Bapak dibohongin. Kita nggak mau ibadah di sini. Kita nggak melarang ibadah, terserah. Ini kan tujuan beribadah. Jadi gini, bab surat gereja, kalau rumah nggak beribadah. Lah kata siapa rumah tidak boleh beribadah? Kata siapa rumah tidak boleh beribadah, Pak? Jawab, Pak. Kata siapa rumah tidak boleh beribadah? Ya ampun, rumah saya dekat masjid loh di luar itu, tapi tidak pernah melarang kami beribadah. Rumah saya dekat masjid banget, tapi tidak pernah dari pihak RT pada pihak warga melarang untuk beribadah. Kalau rumah tidak bisa beribadah, berarti semua muslimnya tidak bisa beribadah di rumah dong. Sama dong sama kita. Jangan seenaknya ngomong tidak bisa beribadah. Itu cuma formalitas. Karena dari suratnya sana memang di mana-mana SK itu turun kan ada izinnya surat. Seperti itu. Tapi kan di rumah kan bukan gereja, dia tidak pun nulis depan rumah gereja. Yang penting kan kalau stempel kopi surat gereja. Semua di mana-mana tanda nama gerejanya. Kan di rumahnya juga tidak ada tulis gereja. Tempat gereja, rumah. Iya, makanya dibilang kan kalau tidak boleh ada gereja, berarti tidak boleh ada masjid, sama dong. Masjid ada, gereja tidak boleh ada, tuh gimana ceritanya? Tidak bisa beribadah di rumah itu undang-undang dari mana tidak bisa beribadah di rumah? Biar juga tetap kita selalu ada alasannya. Tadi Bapak tadi bilang tidak bisa beribadah di rumah, Ibu. Diam, Bapaknya bilang sendiri. Saya masih rekam dong. Saya mau beribadah tidak bisa beribadah, Ibu. Ya sudah, diam aja dulu. Kita tuan rumah. Kita berhak tamu masuk atau enggak, kita berhak juga. Saya tidak bisa beribadah, kita datang beribadah bukan cari ribut. Datang kayak gini ribut. Enggak ada mana. Ini provokatornya sangat banyak dari kemarin. Ini kan jalan umum. Ini jalan Ini jalan. Kalau buatnya jalan raya Ibu juga jalan raya Ibu dong. Oh salah. Kita Cipta Graha. Ya, sebagai tokoh agama dan hamba Tuhan, pendeta saudara-saudara, selama saya menjadi atau menjabat jadi gembala sidang, saya tidak pernah mengajarkan hal-hal yang buruk kepada teman-teman, kepada jemaat. Dan pada hari ini tujuan kami mau mengadakan ibadah perayaan. Tapi apa jadinya saudara-saudara? Ketika kami sudah menyediakan tempat untuk bisa beribadah secara khusyuk di tempat kami, dan kami sudah mempersiapkan itu semuanya. Sebagai warga negara yang baik, saya sudah menyampaikan pemberitahuan kepada RT setempat, kepada kepolisian, kepada Koramil, bahwa hari ini jam 15.00 kami akan mengadakan ibadah Natal dengan jemaat sendiri dan undangan, termasuk juga saudara-saudara yang ada. Tetapi apa jadinya saudara? Sampai saat ini kami atau jemaat yang ada tidak diberikan jalan, diberikan akses. Nah, saya sebagai hamba Tuhan mengingatkan bahwa di negara ini adalah negara yang menjunjung
hak asasi manusia. Di depan hukum kita sama. Saya warga negara yang baik. Saya dedikasikan diri saya ini untuk negara. Tetapi kenapa ketika kami mau melakukan hal yang baik, kami dihalangi? Bentar Pak. Dan ini Pak RT saya, yang notabene sudah saya sampaikan kami mau beribadah. Tapi senyatanya semua saudara bisa melihat orang-orang yang ada. Siapa yang menghalangi kami beribadah? Siapa yang menghalangi kami melakukan hal-hal yang baik untuk keselamatan jiwa kami? Malahan saya katakan, saya pastikan, saya selalu mendoakan lingkungan ini, Cipta Geraha Permai, Emerald City, bahkan juga seluruh Tegar Beriman yang ada. Tetapi apa jadinya? Doa-doa kita tidak pernah didengar. Kalaupun saat ini saya bisa berkata kepada saudara, ini adalah pertaruhan dari keselamatan kita. Tidak ada yang menghalangi kita untuk beribadah. Tidak ada yang menghalangi kita untuk mencapai suatu hal yang baik. Apalagi kemarin kita sudah melewati tahap-tahap pemilu. Prabowo jamin kita dapat beribadah dengan baik. Kita dapat melakukan hak-hak warga negara yang baik. Kalau yang lain mempunyai hak yang sama, begitu juga kami diberikan hak yang sama. Saya tidak pernah mendiskriminasikan yang lain. Tetapi kenapa saya sekarang didiskriminasi? Udah Pak. Ya. Sabar Pak, ya udah, yang penting kita beribadah. Saudara, izinkan saya sebelum kita pindah tempat, kita akan berdoa bersama.